Pada pertengahan Juni 1908, rakyat Nagari Kamang, Sumatera Barat melancarkan perlawanan terhadap penguasa kolonial karena pemberlakuan pajak yang membebani rakyat Nagari Kamang. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Kamang. Ratusan orang tewas, sementara banyak lainnya ditahan dan diperlakukan semena-mena oleh pemerintah kolonial. Kejadian tersebut membekas pada seorang anak berusia 6 tahun. Dia menyaksikan tawanan Perang Kamang disekap dalam gerbong kereta api untuk dibawa ke pembuangan. Mereka melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Attar, anak lelaki itu, kelak dikenal sebagai Muhammad Hatta. Tergerak hatinya menyaksikan penindasan terhadap rakyat. Semangat kemerdekaan mulai bersemai dalam jiwanya. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, berasal dari keluarga terkemuka. Ayahnya Muhammad Jamil, putra Syekh Abdul Rahman, ulama terkemuka dari Batu Hampar. Ibunya Siti Saleha, anak Ilyas Bagindo Marah, saudagar kaya dari Bukit Tinggi. Pada usia belia, Bung Hatta menempuh pendidikan sekolah dasar swasta yang kemudian berlanjut ke sekolah rakyat di Bukit Tinggi. Ia menempuh pendidikan dasarnya sambil memperdalam bahasa Belanda di sebuah sekolah Belanda di kota yang sama. Tak hanya itu, Bung Hatta kecil pun belajar bahasa Prancis, Inggris, dan Latin pada saat yang sama. Pada malam hari, Bung Hatta kecil memperdalam ilmu agama Islam di surau. Nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau juga tertanam kuat pada diri Bung Hatta sejak masa kecilnya. Dengan semua bekal pendidikan yang diperolehnya selama di Bukit Tinggi itu, Bung Hatta melanjutkan pendidikan menengahnya ke Mulo di Padang pada 1917. Hatta kecil mulai beranjak remaja, semangat kemerdekaannya akibat melihat penindasan terhadap para pejuang Perang Kamang masih tetap berkobar. Di masa remajanya, dia menggabungkan diri ke dalam Young Sumatra Nenbon, organisasi pemuda Sumatera. Bakatnya memimpin mulai terlihat. Lulus dari Mulo, Bung Hatta remaja melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dagang Prince Hendrik ke Batavia. Pada Agustus 1921, Bung Hatta muda berlayar menuju Rotterdam untuk melanjutkan pendidikannya ke Universitas Rotterdam untuk menimba ilmu ekonomi. Di Belanda, kesadaran nasional Bung Hatta semakin menguat. Di sela-sela kesibukan kuliah, Bung Hatta bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, organisasi pelajar asal Indonesia di Belanda. Bung Hatta banyak menuangkan pikirannya di dalam berbagai tulisan yang termuat di banyak media massa saat itu. Dengan penanya, dia menyuarakan cita-cita kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Ketika pada 1925 terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, langkah perjuangan Bung Hatta semakin cekatan. Dia nyaris tak bisa dihentikan oleh apapun tanpa terkecuali oleh tekanan penguasa Belanda. Bung Hatta semakin aktif memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dari luar negeri. Untuk tujuan itu, dia hadir dalam konferensi Liga Anti-Imperialisme pada 10-15 Februari 1927 di Brussel, Belgia, di mana dia berinteraksi dengan pejuang kemerdekaan dari negeri-negeri lain, antara lain Nehru dari India. Melalui terbitan Indonesia Merdeka, serangan Bung Hatta terhadap penindasan kolonial jauh semakin keras. Suara kemerdekaan Indonesia tak lagi terdengar sayup-sayup di Belanda. Serangan balik datang dari pemerintah Belanda pada 23 September 1927. Bung Hatta, Nasir Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyodiningrat ditangkap oleh polisi Belanda atas tuduhan hasutan kebencian terhadap penguasa. Di muka persidangan, Bung Hatta menyampaikan pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka, sebuah gugatan terhadap penindasan kolonialisme Belanda yang telah menancap kuat
di tanah airnya. Setelah dinyatakan bebas dan kembali pulang ke Indonesia, Bung Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru sebagai jalan meneruskan perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Lagi-lagi, Bung Hatta mengalami penangkapan, kali ini tanpa pengadilan. Pada permulaan 1935, Bung Hatta menjalani pembuangan ke Boven Digul, Papua. Kemudian pindah ke Banda Neira pada akhir 1935 dan melewati masa pembuangannya sampai Jepang datang menduduki Indonesia. Bersama Bung Karno, Bung Hatta tetap menjalani misi kemerdekaannya kendati Jepang menduduki Indonesia. Mereka bersiasat, melakukan ikhtiar politik untuk tetap leluasa, menyiarkan cita-cita saat fasisme mencengkram Indonesia. Ketika Jepang kalah perang, Bung Hatta dan Bung Karno telah menjadi dua tokoh sentral gerakan pembebasan nasional Indonesia. Melalui berbagai peristiwa politik yang dinamis, termasuk drama penculikan mereka berdua, akhirnya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Kerja Bung Hatta untuk kemerdekaan tidak berhenti. Selain menghadapi tantangan upaya penjajahan Belanda, Bung Hatta membangun kehidupan demokrasi di Indonesia yang masih muda. Sejumlah perundingan alot menghadapi Belanda ditempuhnya untuk memastikan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat. Konferensi Meja Bundar pada 1949 menjadi puncak perjuangan diplomasi yang dipimpin Bung Hatta. Dalam kedudukannya sebagai wakil presiden, Bung Hatta berperan aktif memajukan perekonomian rakyat melalui gagasan koperasinya. Tak hanya di balik meja, Bung Hatta turun ke tengah rakyat, menyiarkan pokok-pokok pikirannya. Dia pun tetap menyumbangkan pemikirannya melalui berbagai tulisannya di media massa dan ceramah-ceramahnya di ruang-ruang kelas, walaupun tak lagi memiliki jabatan di dalam pemerintahan. Buah pemikirannya merentang mulai dari politik, ekonomi, sampai dengan demokrasi. Bung Hatta merupakan sosok intelektual yang memegang teguh prinsip sekaligus negarawan yang kokoh di dalam menjalankan amanat rakyat. Pada 14 Maret 1980, hujan air mata membasahi seantero negeri. Bung Hatta, pejuang kemerdekaan, proklamator kemerdekaan Indonesia, meninggal dunia, meninggalkan warisan pemikiran dan catatan peran historis yang berharga bagi bangsa Indonesia kini dan selamanya. Lepas dari